wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel EKWS Putri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini seperti biasa kita akan menyambung materi pembelajaran kita. Alangkah lebih baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silahkan menikmati materi. Semoga bermanfaat. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang transformasi geometri. Di transformasi geometri itu sebenarnya ada 4. Ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Cuman yang rotasi saya skip aja dulu karena waktunya mepet ya. Jadi kita akan bahas 3 itu aja, dan pembahasan kita juga cukup singkat. Untuk yang kita bahas adalah titik saja, dari titik itu diapakan gitu. Kalau soal yang biasanya kan ada dari garis atau ada melakukan transformasi sebanyak 2-3 kali. Nah, yang pertama translasi atau pergeseran. Translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang, jarak, dan arah tertentu. Nah, di sini ada rumusnya. Ketika diketahui titik P, X, Y, kemudian titik P itu ditranslasikan terhadap TAB, maka hasil bayangannya itu tinggal ditambah P, X, Y, ditranslasikan hasilnya P aksen, itu X aksen, Y aksen maksudnya adalah bayangan titik P yaitu titik X-nya dan titik Y-nya dengan rumus X tambah A di koma Y tambah B. Contohnya, titik A 2,-1 ditranslasikan oleh -1, 3, berarti tinggal ditambahkan 2 ditambah -1, kemudian -1 ditambah 3, sehingga hasilnya bayangannya adalah 1,2. Kemudian direfleksi. Nah, di refleksi ini ada yang banyak. Refleksi itu adalah suatu titik yang dicerminkan atau disebut juga pencerminan, yaitu suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat cermin. Dan yang jadi cermin itu tergantung soalnya. Yang pertama, misalnya terhadap sumbu X, rumusnya adalah X, negatif Y. Jadi tanda yang berubah adalah hanya di Y. Nah, sebalik. Contohnya adalah titik negatif 1,3 direfleksikan terhadap sumbu X, yaitu negatif 1, negatif 3. Nah, 3-nya awalnya positif berubah jadi negatif. Nah, kebalikannya, kalau refleksi terhadap sumbu Y, maka yang negatif adalah X-nya, betul. Atau yang berubah tanda adalah X-nya. Contohnya kita titiknya pakai sama aja ya. Perlakuannya saja yang berbeda. Berarti jadinya negatif 1 dinegatifkan atau berubah tandanya jadi 1, 3-nya tetap. Ini 1,3. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Itu rumusnya adalah dibalik Y, X. Jadi misalnya contohnya titiknya sama, negatif 3,3 direfleksikan terhadap Y sama dengan X, berarti hasil bayangannya tinggal dibalik. Jadinya 3, negatif 1. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Tinggal ditambahkan aja negatifnya dari refleksi Y sama dengan X tadi, jadinya negatif X, negatif Y. Jadi di sini hasilnya adalah pada titik negatif 3,1 dibalik tadi kan jadi 3, negatif 1 dibalik jadinya negatif 3,1. Refleksi terhadap titik asal, yaitu tinggal tetap tapi semuanya dikalikan negatif. Nah, ini direfleksikan terhadap titik asal, berarti negatif 1 jadi 1 tadi, 3 jadi negatif 3. Jadi hasilnya adalah 1, negatif 3. Nah, kemudian refleksi terhadap garis X sama dengan H, yaitu X-nya berubah jadi 2H dikurang X, Y-nya tetap
hanya nanti misalnya X sama dengan 5 berarti hanya 5 gitu. Nah, tentukan titik negatif 1,3 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 5. Masukkan rumusnya 2H dikurang X. Jadi 2 dikali 5 dikurang negatif 1,3. Jadi yang belakangnya itu tetap. Jadinya 10 tambah 1 jadinya 11,3. Yang selanjutnya adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Kebalikannya, kalau tadi tuh H kan jadinya yang X-nya berubah jadi 2H dikurang X. Kalau ini Y berarti 2K dikurang Y gitu. Jadinya ini refleksinya terhadap Y sama dengan negatif 4. Masukkan X-nya tetap negatif 1, 2 dikali negatif 4 kurang 3. Jadinya negatif 8 kurang 3, negatif 11. Jadinya titik bayangannya adalah negatif 1, negatif 11. Ini refleksi terhadap titik A, B. Kolaborasi dari yang 6 dan 7. Nih. Refleksi, hati-hati tertukar ya. Direfleksikannya terhadap 6, negatif 7. Jadi A-nya 6, B-nya adalah negatif 7. Masukkan ke rumus 2 dikali 6 dikurang negatif 1, kemudian 2 dikali negatif 7 dikurang 3, hasilnya adalah 12 tambah 1, kemudian negatif 14 kurang 3, jadi hasilnya 13,7, negatif 17. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dilatasi. Dilatasi ini juga ada dua, yang terhadap titik pusat dan bukan. Dilatasi ini adalah perkalian atau disebut mengubah ukuran dan skala tertentu. Misalnya dia pecahan berarti dibagi. Misalnya perkalian itu misalnya angkanya bulat. Nah, rumusnya tinggal dikalikan aja setiap elemen. Nah, faktornya 5 berarti tinggal dikali 5. Negatif 2 dengan 3-nya tinggal dikali 5. Jadinya negatif 10 dan 15. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau untuk murid-murid saya, silahkan kita berdiskusi di grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.